Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ini dengan Ibu Hanifah. Baik Ibu Hanifah, di sini saya perawat Nurul akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu mengenai diet preeklamsi dan eklamsi ya Bu ya. Ya. Nanti tujuannya agar Ibu itu dapat mengetahui apa sih tanda-tanda preeklamsi dan eklamsi, lalu diet yang harus digunakan itu seperti apa, gitu ya Bu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Sudah siap ya Bu ya? Di sini saya pertama akan menjelaskan pengertian preeklamsi ya Bu ya. Preeklamsi sendiri itu merupakan penyakit yang timbul pada saat hamil ya Bu ya. Itu tanda-tandanya seperti hipertensi atau tensinya Ibu nanti akan tinggi, lalu adanya protein yang tinggi dalam urin Ibu ya Bu ya. Biasanya ini tuh terjadi pada usia kehamilan 20 minggu Bu. Lalu yang kedua, eklamsi ya Bu ya. Eklamsi itu merupakan kelainan akut pada ibu hamil ya Bu ya, baik waktu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma ya Bu ya. Nanti sebelum adanya eklamsi itu akan mengalami tanda-tanda gejala waktu hamil itu akan timbul gejala preeklamsi Bu, seperti hipertensi, edema atau proteinuria. Lalu prinsip diet pada preeklamsi dan eklamsi itu yang pertama, energi dan semua zat gizi itu harus cukup Bu. Walaupun dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap Bu, sedikit-sedikit tapi bertahap ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan Ibu sendiri dalam menerima makanan tersebut. Minimal 330 kilokalori ya Bu ya. Yang kedua, garam diberikan itu harus rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan berat badannya Ibu diusahakan di bawah 3 kg per bulan ya Bu ya, atau 1 kg per minggu. Nanti yang ketiga, proteinnya tinggi, itu sekitar 1,5 gram atau kilogram berat badan. Yang keempat itu ada lemak sedang. Di dalam lemak sedang ini sebagian lemak itu berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda ya Bu ya. Yang kelima, vitamin yang cukup yaitu vitamin C, B6 itu diberikan sedikit lebih tinggi daripada vitamin-vitamin yang lain ya Bu ya. Yang keenam, mineral cukup terutama khususnya pada kalsium dan kalium ya Bu ya. Yang ketujuh, bentuk makanannya disesuaikan Bu. Dibiasakan atau dianjurkan untuk makanan-makanan yang lunak ya Bu ya sifatnya. Lalu yang kedelapan, cairan diberikan 2500 ml per sehari ya Bu ya, atau 2 liter lebih sedikit setiap harinya. Ini ada macam-macam diet dan indikasi pemberian ya Bu ya. Yang pertama itu diet preeklamsi, itu diberikan pada preeklamsi berat. Itu nanti bentuk makanannya disaring atau lunak dan diberikan diet rendah garam 1 ya Bu ya. Makanan pada diet preeklamsi 1 ini cukup energi dan zat gizi lainnya ya Bu ya. Lalu yang kedua, diet preeklamsi 2 ya Bu ya, itu diberikan pada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat Bu. Nanti makanannya sama seperti yang pertama, tetapi cuman yang kedua ini, diet kedua ini lebih rendah garam ya Bu ya. Nanti makanannya itu mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Lalu yang terakhir ada diet preeklamsi ketiga Bu. Nanti diberikan pada pasien preeklamsi ringan ya Bu ya. Makanan ini mengandung proteinnya tinggi, lalu garamnya juga rendah Bu. Diberikan lunak atau biasa. Ini semua zat gizinya tercukupi ya Bu ya pada diet ini. Cuma energinya harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan Ibu. Tidak boleh lebih dari 1 kg tiap bulan ya Bu ya. Nah, saya akan memberitahukan Ibu tentang makanan apa saja sih yang boleh dikonsumsi. Itu yang pertama, makanan tinggi kalium ya Bu ya. Yang disarankan itu makanan tinggi kalium. Yang pertama itu ada alpukat, pisang, bayam, ikan salmon. Dan yang kedua ada makanan kaya antioksidan
itu berupa misalnya brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, nasi merah. Lalu yang ketiga itu ada suplemen, misal asam folat, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, kalsium, vitamin E. Itu suplemen-suplemen tadi itu dapat menurunkan resiko terkena preeklamsi ya Bu ya. Lalu makanan yang harus dihindari itu makanan yang terlalu asin Bu, dan yang harus dibatasi itu protein, karena preeklamsi sendiri itu kan nanti ada tanda gejalanya, kan salah satunya ada protein di dalam urin ya Bu ya. Jadinya untuk menghindari adanya urin di dalam protein di dalam urin itu, makanya proteinnya dibatasi Bu. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Ibu sudah paham? Sama. Baik, kalau Ibu sudah paham, bisa tolong diulangi apa yang saya jelaskan tadi mengenai makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak dianjurkan untuk penderita preeklamsi Bu. Makanan yang dianjurkan itu seperti makanan kaya kalsium, Ya. seperti alpukat dan pisang. Iya. Terus yang kedua makanan kaya antioksidan, Iya. seperti brokoli dan wortel. Iya. Yang ketiga suplemen seperti vitamin D, vitamin B6, dan juga vitamin E. Iya. Terus makanan yang dihindari dan dibatasi itu pertama makanan garam. Ya, garamnya dikurangi ya Bu Iya, ya. makanan garamnya itu dikurangi, terus protein yang harus dibatasi. Oh ya, betul sekali Ibu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak. Ya sudah, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Nanti lain kali nanti saya akan berkunjung ke sini lagi ya Bu ya, untuk memberikan pendidikan kesehatan yang lainnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya.